Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau bicara tentang anugerah perlindungan Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kita sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu besok, lusa, bulan depan, tahun depan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup kita boleh berhati-hati. Tetapi segala sesuatu yang kedepannya apa yang mau terjadi kita nggak pernah tahu. Tetapi satu hal yang pasti, rancangan Tuhan atas saudara dan saya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Apabila kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apabila kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada masalah enggak? Ada, pasti ada masalah. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya tidak ada masalah. Satu hal yang pasti, ketika ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar, kekuatan kepada kita apabila kita bisa meresponnya dengan baik. Ketika masalah itu datang, kita meresponnya dengan ucapan syukur tanpa menggerutu, karena kita berpikir positif. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya adalah yang terbaik menurut Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ada masalah di dalam kehidupan kita? Sebab masalah adalah bahan baku untuk mujizat. Kalau nggak ada masalah, kita nggak lihat mujizat. Karena ada masalah, ada pergumulan, dan kita terima dengan hati ucapan syukur, kita terima dengan respon yang positif, di situ yang akan menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan campur tangan dan turut bekerja atas masalah kita. Apabila Tuhan campur tangan dan turut bekerja, maka setiap masalah itu akan selesai dengan baik. Masalah yang besar akan menjadi kecil, masalah yang kecil tidak ada. Saya mau cerita dengan Bapak Ibu sekalian. Hari Kamis yang lalu, rencananya saya mau vaksin ketiga. Itu sebabnya saya tidur di rumah saya. Saya bilang, cucu mantu saya bilang, "Ama, nanti saya antar Ama vaksin jam 8 pagi udah jalan dari rumah." Karena demikian, saudara, saya tidur di rumah. Waktu itu saya terlambat bangun. Waktu saya bangun sudah jam 7 lewat. Maka saya buru-buru bangun. Saya ke kamar mandi, pengen kencing. Dan sampai di depan kamar mandi, di depan toilet, saya nggak tahu bagaimana caranya tiba-tiba saya jatuh. Saat saya jatuh, saya lihat darah itu ngocor dari mata saya, nggak bisa kelihatan karena darah itu ngocor dari mata ke muka semua sampai ke rambut. Saya pegang itu darah banyak. Saya berteriak, "Tolong!" Darah banyak keluar. Dan setelah itu saya gelap, maka diangkat oleh Widya, cucu saya, ke tempat tidur. Di situ darah itu, Sam datang, Wilen datang, darah itu tidak berhenti sampai spraynya penuh darah, baju saya penuh darah, bahkan bed cover penuh darah. Lalu Sam kompres dengan handuk basah, dengan tisu dan sebagainya. Saya dibawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, karena dilihat di rumah sakit rambut saya penuh dengan darah, seluruhnya penuh dengan darah. Mereka pikir kepala saya di belakang mungkin pecah. Saya bilang darah itu diperiksa ngocor dari mata, dari di atas mata, pokoknya di sebelah kanan ini, saya bilang. Setelah itu mereka bersihkan darah di rambut saya. Berkat itu pertolongan pertama mereka bawa untuk CT scan. Waktu di CT scan, selesai di CT scan, saya balik dan dipanggil dokter bedah untuk dijahit. Ternyata di kepala saya itu tidak ada
pecah, tidak ada sobek dan sebagainya, tetapi di atas mata sebelah kanan, namanya katanya pelipis, di bawah alis itu ada sobek, dan itu sobeknya dalam sekali. Karena itu dalam sekali, maka darahnya keluar banyak. Dokter bedah begitu datang, begitu dia tangani mata saya, dia katakan apa? Aduh, puji Tuhan banget, ada perlindungan Tuhan. Kok dia bilang sedikit lagi kena biji matanya. Makanya kenapa darahnya banyak? Sebab lukanya dalam dan lukanya persis di dekat biji matanya. Maka dibutuhkan dijahit, dan setelah itu saya dijahit 8 jahitan. Setelah itu dokter katakan Kamis depan atau Jumat depan dibuka jahitan. Singkat cerita, saya lewati dengan ucapan syukur. Dan saya katakan, Tuhan, aku bersyukur, aku percaya pasti nggak apa-apa. Pasti nggak apa-apa. Dan saya bersyukur saya nggak mau masuk rumah sakit. Hasil CT scan saya pun baik, tidak ada apa-apa. Dan saya masih bisa jaga tukang. Karena saya punya tugas, kewajiban, hanya saya nggak bisa sendiri. Mbak pegangin saya, naik dari lantai 1, lantai 2, sampai lantai 3. Sehari beberapa kali naik untuk mengatur tukang. Punya kekuatan, punya kemampuan, tetapi didampingi takut jatuh lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dokter bilang, itu Bu, kalau bukan anugerah perlindungan Tuhan, nggak mungkin nggak kena biji mata. Kalau kena biji mata itu bagaimana jadinya, tidak bisa dibayangkan. Karena lukanya dalam, dijahit 8 jahitan. Dan setelah singkat cerita hari Jumat yang lalu kemarin itu dibuka jahitan. Cuma dokter katakan masih belum bisa pakai bedak, nggak boleh pakai apa-apa, biarkan pakai salep antibiotik. Saya bilang, Dok, kalau dipegang kok masih sakit? Dia bilang, iya Bu, karena lukanya dalam, yang sakit itu di dekat biji mata Ibu. Jahitannya bisa tutup di situ, yang makanya Ibu nggak boleh kena apa-apa. Tiap hari cuma seka, cuma pakai waslap, dan itu salapnya tiap hari dipakai sehari 2 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, punya masalah nggak saya? Punya masalah, saya jatuh berdarah sampai dijahit, dan gimana ya, dan rasanya nggak nyaman. Tetapi di balik masalah ini saya mengalami mujizat. Karena menurut dokter seharusnya yang kena itu adalah biji mata saya. Tetapi sekarang biji mata saya, penglihatan saya enggak apa-apa, kepala saya, otak saya pun enggak apa-apa. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan izinkan masalah ini? Karena Tuhan sedang menegur saya. Satu hari ada seseorang itu, Bapak Ibu Saudara, dia WA saya, dia minta didoakan, dia punya masalah. Setelah itu ketika saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya jawab, bagaimana mendoakan, dan yang Tuhan taruh pada saya, singkat cerita di dalam WA yang saya ketik, Anda sudah bernasar kepada Tuhan dan Tuhan sudah memberkati Anda. Anda menunda-nunda untuk membayar nasarnya. Karena Anda menunda, kalau Anda tidak membayarnya, Tuhan akan menuntutnya daripada Anda. Setelah saya baca apa yang Tuhan turun, saya tidak kirim, saya hapus. Karena saya tidak mau nanti orang itu berpikir saya mengingatkan dia, mengintimidasi dia untuk membayar nasarnya. Lalu saya hapus, saya cuma bilang, Tuhan, kalau emang saya harus jawab begitu, maka biarkan dia yang telepon saya. Saya balas, dan Tuhan tidak suka barang siapa kukasihi, apabila salah dia akan kutegur. Teguran Tuhan buat saya keras, maka dari itu tegurannya ini, dan saya mengucap syukur, saya minta ampun dengan Tuhan. Puji Tuhan, singkat cerita orang tersebut telepon saya. Waktu dia telepon, saya ceritakan masalahnya, saya katakan, dan orang itu bilangkan, iya Bu, ternyata saya bukan gak bayar nasar saya menunda-nundanya, dan hari ini suami saya mengalami sesuatu yang buruk, yang gak baik.
Saya bilang bayar nasarmu. Saya lakukan bagian saya dan dia lakukan bagiannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya 2 minggu tidak pakai bedak, tidak pakai apapun. Saya dengan adanya saya ini, tetapi saya percaya perlindungan Tuhan atas saya itu sempurna. Yang mau Tuhan lindungi di dalam hidupnya, maka bersama dengan saya katakan amin.